Bismillah ya, kita mulai. Topiknya adalah mengidentifikasi objek material penelitian. Apa yang dimaksud dengan objek material penelitian? Apa contoh-contohnya di dalam bidang hukum Islam akan kita bahas pada siang hari ini agar nanti mahasiswa bisa tahu ya, bisa mengetahui dan barangkali juga bisa menginspirasi di dalam memilih objek material penelitian riset skripsi yang akan dilakukan, utamanya pada semester 7. Termasuk juga bisa mengidentifikasi kira-kira objek material penelitian saya itu ada di wilayah mana, begitu. Jadi harus tahu. Karena wilayah-wilayah tertentu dalam kaitannya dengan objek material ini menghendaki adanya treatment yang berbeda-beda, begitu. Dan ini sekaligus nanti juga bisa menunjukkan kepada kita betapa sesungguhnya lahan ya, wilayah penelitian hukum Islam itu teramat luas gitu ya, amat sangat luas sekali. Lengkap toh, amat luas sekali begitu. Hanya kemudian karena keterbatasan pengetahuan, mahasiswa seringkali mengulang-ulang topik penelitian dari para pendahulunya begitu ya, dari kakak-kakak kelasnya begitu. Maka kemudian nanti diupayakan bagaimana mahasiswa bisa kreatif memilih wilayah-wilayah penelitian yang belum banyak dijamah begitu, belum banyak dimasuki oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Baik, yang pertama apa yang dimaksud dengan objek material penelitian itu. Ini sesungguhnya juga mengulang apa yang sudah disampaikan kemarin ya. Objek material penelitian ya, objek material penelitian itu mewakili pertanyaan apa yang hendak diteliti. Apa yang hendak diteliti itu terkait dengan topik, fokus, dan masalah penelitian. Nah, objek material penelitian dalam bidang hukum Islam tentu harus yang menjadi wilayah dari hukum Islam, tidak bisa keluar dari wilayah kajian hukum Islam. Karena itu kemarin di pertemuan sebelumnya dikatakan bahwa kalau berbicara tentang materi penelitian, objek material penelitian sifatnya terfragmentasi begitu. Berbeda dengan objek formal atau pendekatan yang sifatnya non fragmentaris begitu. Karena itu bisa interdisipliner. Ya, penelitian hukum Islam tidak selalu bersifat normatif pendekatannya, tetapi juga empiris dengan melibatkan pendekatan-pendekatan dari keilmuan yang lain. Nah, secara garis besar nih penelitian hukum itu terbilang menjadi dua teks begitu ya. Satu teks yakni aspek ideal, doktrinal, dan normativitas hukum Islam. Dan yang kedua adalah konteks. Konteks itu adalah aspek aktual, peradaban, sejarah, begitu ya, sejarah dalam bidang hukum Islam. Nah, pilihan ini yang normatif maupun yang konteks, ya, yang normatif maupun yang empirik, itu bukan untuk dioposisikan secara biner, begitu ya. Dioposisikan secara biner itu maksudnya tidak hendak untuk dilawankan, karena baik penelitian yang bersifat normatif teks misalnya maupun yang bersifat empirik dengan pendekatan sejarah misalnya itu sama-sama pentingnya dan saling mengisi dalam kaitannya dengan kajian hukum Islam begitu. Nah, pemilihan objek material kajian ya itu secara umum nanti akan menunjuk pada pendekatan apa yang akan dipakai ya, objek formal apa yang dipakai. Kemarin sudah kita singgung itu ya. Jadi nanti wilayah apa yang diteliti itu nanti akan menentukan objek formal dan pendekatan apa yang mau dipakai. Nah, ini kita akan kenalkan beberapa pendekatan penelitian agama sebagaimana yang ditulis Anas Mahfud di dalam materi penelitiannya itu.
Nah, bisa dilihat nggak ini pendekatan penelitian agama yang ada gambarnya itu? Bisa dilihat ya? Bisa ya. Bisa, Pak. Nah, ini kalau ini agama secara umum, kita belum masuk kepada hukum di sini, tapi saya kira punya kemiripan. Ya, ada lingkar yang paling dalam, yakni lingkar A itu adalah pokok-pokok ajaran agama. Ya, pokok-pokok ajaran agama, misalnya tentang apa rukun Islam, rukun iman itu adalah pokok-pokok ajaran agama. Kemudian yang lingkar B, ya, yang lingkar B itu adalah hasil-hasil pemikiran filosofis dalam agama, ya, hasil-hasil ijtihad terhadap pokok-pokok ajaran agama. Jadi pokok-pokok ajaran agama itu adalah kemudian direfleksikan oleh para ulama. Ini yang dimaksud dalam bidang hukum Islam sebagai hasil-hasil ijtihad. Kemudian yang lingkar C di luarnya itu adalah tingkah laku kehidupan keagamaan umat beragama. Yakni agama yang sudah mengejawantah di dalam perilaku dan di dalam ritus-ritus tertentu. Ini namanya C, lingkar C ini. Kemudian yang D itu adalah aspek konteks, ya, sosial budaya yang mempengaruhi perkembangan pemikiran kehidupan agama. Nah, ini jadi kalau kemudian kita bicara tentang penelitian agama, kita harus tahu 4 lingkar ini, A, B, C, dan D. Mengapa? Karena masing-masing punya karakternya sendiri. Misalnya, lingkar A. Di sini riset agama hanya bisa meneliti sejarah kitab suci itu dan memahami isinya, ajaran-ajarannya. Ya, lingkar A berkaitan dengan pokok-pokok ajaran, pokok-pokok hukum Islam yang bersifat definitif, yang bersifat qat'i. Di sini peneliti hanya bisa bisa memahami, ya, penelitiannya bermaksud memahami ataupun menjelaskan, atau juga bisa meneliti sejarah kitab suci itu sendiri, kan begitu. Kemudian sementara yang B ini kalau ngomong hasil ijtihad ini bisa diteliti dengan pendekatan filosofis dan historis. Kalau ngomong pemikiran keagamaan, pemikiran hukum Islam bisa didekati dengan filosofis dan bisa didekati dengan sejarah. Kemudian C dan D, ya, C dan D, C itu adalah perilaku tadi, D itu adalah konteks. Bagian ini bisa diteliti dengan metode empiris sosiologis begitu. Ya, persoalan perilaku agama yang sudah mengejawantah di dalam perilaku kehidupan keseharian ini bisa diteliti utamanya dengan metode yang bersifat empirik. Nah, misalnya dengan memakai pendekatan sosiologis begitu. Nah, bagian B dan C, B itu adalah hasil ijtihad tadi, C adalah perilaku kehidupan umat beragama, merupakan interaksi antara A dan D. Interaksi antara pokok-pokok ajaran agama dan D konteks begitu. Hanya bisa dimengerti dalam hubungannya interaksi A dan B. Interaksi A dan B itu apa? Interaksi antara pokok-pokok ajaran agama dan hasil-hasil pemikiran filosofis begitu. Jadi ada dinamika tertentu dalam kaitannya dengan agama dan dalam hal ini termasuk juga hukum Islam. Kenapa? Karena ada konteks yang mengitari pokok-pokok ajaran agama, yang mengitari hasil-hasil pemikiran filosofis terhadap agama, dan yang mengitari perilaku kehidupan keberagamaan. Nah, begitu. Jadi ada keterkaitan, ada interaksi antara satu dengan yang lain, yang kemudian saling memberikan pengaruh begitu. Nah, karena itulah, karena agama itu bersifat dinamis, ya, dan mempunyai manifestasi yang banyak. Apakah dia termanifestasi di dalam pokok-pokok ajaran agama, hasil pemikiran, perilaku, ya, ada beberapa manifestasinya tadi, maka kemudian riset itu menjadi sangat penting, termasuk juga memetakan, ya, memetakan di mana kira-kira riset itu bisa dilakukan, begitu. Nah, itu apa namanya?
pendekatan, sekaligus kita menyebutnya sesungguhnya adalah pada aspek ini adalah untuk menunjuk kepada wilayah penelitian, ya, wilayah penelitian. Wilayah penelitian itu ada beberapa tadi, dan itu juga mengandaikan satu pendekatan. Nah, ini menegaskan kembali apa peta-peta penelitian tadi yang saya sebut bahwa agama, ya, agama, perilaku agama dan hukum Islam itu dia bersifat dinamis karena di sana ada interaksi dengan konteks. Itu saya kira sudah dikuatkan, ditegaskan sendiri di dalam prinsip hukum Islam, yakni taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal wan niyat wal awaid, begitu. Bahwa perubahan hukum itu bisa disebabkan karena perubahan zaman, perubahan tempat, perubahan kondisi, perubahan niat, gitu kan, dan wal awaid, dan kebiasaan dan tradisi tertentu. Nah, ini prinsip hukum Islam yang saya kira relevan dengan dengan peta, ya, pemetaan pendekatan di dalam penelitian agama tadi. Nah, 7 konsep pentingnya perubahan, ya, hukum, waktu, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan. Nanti silakan dibaca sendiri, ya, karena ini masih ada banyak slide. Nanti dalam beberapa hal silakan dibaca dan didalami sendiri. Kemudian slide berikutnya. Nah, ini objek material penelitian. Beberapa contoh objek material penelitian. Di sana disebutkan bentuk dan prioritas pendekatan. Ini sebagaimana ada di dalam bukunya Cik Hasan Bisri tentang metodologi penelitian fikih. Di sana paling tidak diklasifikasikan penelitian fikih itu menjadi 10 itu. Ya, nanti silahkan teman-teman juga rujuk baca buku Cik Hasan Bisri, ya, untuk ya menginspirasi tadi, ya, memberikan inspirasi kira-kira penelitian apa yang bisa dilakukan. Dan ini ternyata banyak yang bisa dilakukan di dalam melakukan riset hukum Islam itu. Ada dalil fikih, ada kaidah fikih, ada pemikiran tokoh, ada penelitian tentang mazhab fikih, penelitian tentang kitab fikih, penelitian tentang fikih dan pola perilaku, penelitian tentang masalah fikih, penelitian tentang transformasi fikih menjadi konun, transformasi fikih menjadi ada, dan seterusnya. Kompilasi hukum Islam, hukum positif Islam, perkembangan fikih. Nah, ini sangat banyak objek material yang bisa dijadikan lahan penelitian, kan begitu. Bentuknya bisa bermacam-macam. Kalau dalil fikih tentunya adalah teks, begitu. Prioritas pendekatannya adalah ya pendekatan hermeneutik, pendekatan teologis, pendekatan filosofis, begitu. Itu bisa dilakukan. Kaidah fikih dan seterusnya sampai kepada pendekatan yang bersifat empirik sosiologis, ya, tentang pola perilaku, tentang masalah fikih dan seterusnya nanti silahkan dibaca sendiri. Dan terutama nanti silahkan merujuk bukunya Cik Hasan Bisri yang tebal itu tentang metodologi penelitian fikih dan klasifikasi terhadap penelitian fikih. Nah, ini bentuk klasifikasi lain sebagai pembanding. Kalau Cik Hasan Bisri tadi sudah teramat konkret, ini sifatnya agak umum begitu, berkaitan dengan penelitian agama, tetapi bisa dikerangkakan di dalam penelitian hukum Islam, ya. Ini. Jadi apa yang bisa kita teliti dari agama, dari hukum Islam dan hukum Islam itu? Bisa pada tataran knowledge. Knowledge itu adalah pengetahuan. Bisa pada tataran values. Values itu nilai. Bisa pada tataran praktis, praktek,
ya, pola perilaku tadi. Nah, yang bisa kita dalami paling tidak ada 3 lapis. Ya. Ada lapis 1 itu bersifat deskriptif, lapis 2 itu bersifat reflektif, lapis 3 itu adalah interpretatif, interpretation, penafsiran. Ya. Misalnya begini, kalau yang diteliti adalah wilayah pengetahuan, ya, dalam hal ini studi naskah atau teks hukum Islam misalnya, maka yang dilakukan oleh peneliti, yang bisa dilakukan oleh peneliti adalah mengidentifikasi muatan pengetahuan dalam teks hukum tertentu. Ya, studi naskah misalnya tentang misalnya teori kiasnya Syafi'i misalnya, studinya sifatnya naskah. Maka kemudian peneliti bisa mengidentifikasi muatan pengetahuan di dalam kitab Ar-Risalah misalnya yang berbicara tentang persoalan teori kias. Dan saya kira naskah teramat banyak, ya, teramat banyak. Kalau tertarik dalam wilayah ini tentu mencari kitab-kitab yang belum banyak dikaji. Apakah teks itu dia bersifat lokal, bahkan itu juga bisa dilakukan. Yang penting dia bermuatan, berkaitan dengan persoalan hukum Islam. Kajian-kajian teks itu saya kira juga contohnya banyak, ya, teks-teks tertentu. Kemudian yang lapis kedua yang bersifat reflektif, peneliti bisa mencoba untuk menjelaskan mengapa dalam naskah termuat pengetahuan tertentu. Ya, pengetahuan tertentu itu apa? Tergantung naskah teks, tergantung temuan Anda di dalam penelitian. Ya, pengetahuan tentang apa namanya? Tentang penyelesaian hukum dengan model kias misalnya. Dengan menganalogikan al-far cabang ke al-asal, ya, ke dalil asal begitu. Kemudian lapis yang ketiga itu adalah interpretasi, misalnya ingin menginterpretasikan, menafsirkan lebih lanjut apa makna pengetahuan itu. Jadi apa makna pengetahuan tertentu itu? Ini agak mendalam sifatnya, ya. Apa hubungan pengetahuan dengan konteks sejarah, budaya, agama. Jadi bagaimana hubungan dari pengetahuan teori kias itu dalam kaitannya dengan sejarah, budaya, konteks ketika teori itu dirumuskan misalnya. Bagaimana pengetahuan itu memiliki implikasi yang luas. Bagaimana pengetahuan tentang deduksi hukum itu memiliki pengaruh yang luas terhadap hukum Islam, misalnya seperti itu. Jadi ini tinggal tinggal menyesuaikan aja. Kemudian aspek value juga seperti itu, nanti silahkan dibaca sendiri. Aspek praktisnya juga seperti itu. Semuanya bisa dipilah menjadi lapis deskriptif, reflektif, dan interpretasi. Nah, ini juga menjadi cukup menarik. Ini juga kaitannya nanti dengan tujuannya apa meneliti itu. Karena selama ini penelitian-penelitian itu kurang greget karena tujuan penelitian itu tidak menyentuh lapis, terutama lapis 2 dan lapis 3. Jadi sifatnya hanya deskriptif aja, ya. Kadang-kadang deskriptif saja belum mempunyai orientasi yang jelas begitu. Nah, makanya ini silahkan dibaca, diangen-angen begitu, ya, didiskusikan begitu, agar penelitian-penelitian skripsi Anda nanti bisa lebih berbobot begitu dan bisa lebih luas jangkauannya begitu, tidak hanya itu dan itu saja begitu. Nah, ini objek material penelitian juga, klasifikasi yang lain, ya. Ini ada teks wacana tadi, praktek sudah, tokoh atau kelompok, itu Anda bisa meneliti tokoh tertentu, bisa meneliti kelompok tertentu, ya, kelompok-kelompok keagamaan tertentu yang mempunyai pengetahuan dan praktek hukum Islam yang berbeda dari kelompok-kelompok yang lain misalnya. Ritual, peristiwa, ya. Jadi meneliti tentang ritualitas berkaitan dengan
pernikahan misalnya yang sangat terkait dengan tradisi dan budaya yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain misalnya. Jadi banyak hal. Kemudian institusi atau organisasi ini sudah agak bersifat formal. Anda meneliti tentang MUI, Anda meneliti tentang NU, tentang Muhammadiyah dalam kaitannya dengan hukum Islam, majelis tarjihnya, bahsul masailnya, dan seterusnya. Ya, kemudian simbol dan artefak, ya, simbol, artefak itu simbol-simbol tertentu. Artefak itu ya benda-benda sejarah, benda-benda kebudayaan yang barangkali bisa berkaitan dengan hukum Islam. Kemudian kebijakan atau putusan, ya, putusan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan hukum Islam itu juga bisa menjadi wilayah kajian. Nah, apa yang diteliti? Bagaimana menelitinya? Begitu. Apa yang menjadi tujuannya? Nah, diantaranya paling tidak ada 3 ini, meneliti faktor, latar, dasar, ya, faktor-faktor yang melatar belakangi mengapa misalnya ritual tertentu itu masih eksis sampai sekarang. Mengapa masih dilakukan? Mengapa ritual-ritual tertentu dilaksanakan dalam kaitannya dengan apa begitu. Kemudian proses tahapan-tahapannya, tahapan-tahapan pernikahan misalnya mulai dari khitbah, ta'aruf dan seterusnya hingga pernikahan. Dalam tradisi adat bahkan proses tahapan-tahapan itu sangat kompleks, complicated begitu. Kemudian dampaknya ya, meneliti tentang dampak itu bisa respon, bisa akibat, bisa solusi begitu. Jadi ini mestinya harus bisa memberi wawasan kepada mahasiswa tentang penelitian hukum Islam. Jadi arahnya kemana? Objek materialnya apa dan arahnya itu kemana? Oh, meneliti tentang faktor. Oh, meneliti tentang proses dan tahapan misalnya. Oh, meneliti tentang dampak misalnya begitu. Oh, ini lapis reflektif. Oh, ini lapis deskriptif dari penelitian begitu dan seterusnya. Slide berikutnya ini objek material tadi ya. Nah, ini dari mana inspirasi objek material itu diperoleh? Ini diantaranya ya, diantara inspirasi yang bisa diperoleh untuk menentukan objek material apa. Saya mengutip dari Irwan Abdullah Scholar itu. Pertama dari artikel jurnal, ya silahkan membaca juga. Yang dibaca jangan hanya buku aja. Artikel-artikel ilmiah dari jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan hukum Islam itu dibaca. Ya, karena dari sana Anda bisa mendapatkan inspirasi untuk menentukan objek material penelitian. Lupa, saya kan masih semester 7, sekarang masih semester 5. 1 tahun itu tidak lama, kan begitu ya. Jangan terbiasa untuk menunda-nunda. Kalau sekarang dapat, bisa didapatkan, mengapa harus esok, kan begitu. Karena semakin awal kita mendapatkan inspirasi objek material, maka ada waktu yang cukup untuk bekerja. Ya, misalnya bekerja untuk mencari pustaka yang relevan, mencari sumber, rujukan, referensi, dan lain sebagainya, itu tentu membutuhkan waktu. Artikel jurnal, sisi mana yang belum ditulis dalam artikel jurnal? Atau sesuatu yang bermasalah? Kekurangannya dalam berbagai aspek teori, metodologi, dan analisis. Ya. Jadi kira-kira apa yang belum ditulis di dalam jurnal itu? Mana yang belum mendalam? Begitu. Kemudian common knowledge, penyimpangan dari hal-hal yang umum atau perbedaan dari hal-hal yang biasa. Jadi common knowledge ini ya sesuatu yang unik ya, penyimpangan dari hal-hal yang umum. Nah, kemarin tentang studi kasus yang intrinsik itu misalnya kasus yang lebih menekankan kepada keunikan dari kasus itu ya, penyimpangan-penyimpangan itu penting untuk diangkat, diteliti. Kalau Anda mendapatkan informasi tentang penyimpangan dalam kaitannya dengan hukum Islam, maka itu menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti. Kemudian data statistik tentang tren perkembangan yang meningkat dan menurun atas suatu fakta. Misalnya yang sering diangkat itu adalah tren kenaikan perceraian atas inisiatif perempuan, ya, gugat cerai.
Nah, itu data statistik yang mengilhami. Tapi ya jangan neliti-neliti itu aja, karena itu ya suwake sing neliti. Barangkali Anda perlu melihat data-data statistik yang lain. Data statistik tentang pernikahan dini, data statistik tentang poligami, data statistik tentang haldonah misalnya, atau apapun. Nah, yang kelihatan ada tren peningkatan, ataupun juga tren penurunan, itu menjadi menarik untuk diteliti. Karena penelitian Anda akan menjelaskan mengapa terjadi tren peningkatan dan mengapa terjadi tren penurunan. Faktor-faktor apa yang melatar belakangi. Apa makna dari tren peningkatan dan penurunan itu. Sebagaimana pola slide sebelumnya tadi ya. Kemudian wacana publik, isu-isu yang sedang dibicarakan publik dalam berbagai media. Maka Anda juga penting untuk rajin membaca media-media online terutama. Sekarang zamannya media online. Ya, apa yang sedang dibicarakan publik di sana? Tentang apa dalam kaitannya dengan keluarga dan hukum keluarga? Tentang apa namanya? Tentang anak, isu tentang anak, wacana tentang anak, tentang hak-hak perempuan dan anak misalnya, tentang pernikahan siri misalnya, dan seterusnya ya. Kemudian teks manuskrip, isi atau kondisi teks, ini tadi sudah disebut teks manuskrip. Kajian manuskrip itu biasanya juga kompleks dan itu ada wilayahnya tersendiri sebenarnya ya, karena dia sifatnya tidak umum sebagaimana kajian teks, bahkan karena manuskrip itu biasanya lama sehingga perlu treatment tersendiri. Kemudian juga aturan perundang-undangan. Nah, ini yang bersifat positif. Aturan perundang-undangan yang merepresentasikan kepentingan. Kemudian peristiwa atau kejadian mendadak, sesuatu yang terjadi tiba-tiba di luar keteraturan yang berakibat pada kehidupan. Peristiwa atau kejadian yang sifatnya mendadak, baru. Dia bersifat baru yang kira-kira punya implikasi terhadap kehidupan yang lebih luas. Kemudian mengapa penting untuk ditulis? Ini juga bagian dari alasan ya. Setelah mendapatkan inspirasi tadi, kemudian kira-kira bisa menentukan mengapa sesuatu itu penting untuk ditulis. Misalnya adalah continuous debate, untuk melanjutkan satu perdebatan teoritik yang belum selesai. Nah, maka kemudian perlu ada tulisan untuk melanjutkan perdebatan itu. Misalnya debat tentang masalah mursalah, debat tentang teori kias tadi misalnya, debat tentang usia pernikahan misalnya, debat tentang hak perempuan dan laki-laki misalnya, debat tentang status perempuan dan seterusnya ya. Kemudian theoretical needs, kebutuhan teori baru untuk menjawab fakta-fakta empiris yang dinamis karena ada perubahan fakta. Maka kemudian perlu teori baru untuk menjelaskan misalnya. Nah, ini agak lumayan perlu pemahaman. Jadi karena fakta-fakta itu selalu berubah dan bersifat dinamis, maka kemudian dia harus dibutuhkan satu teori baru untuk bisa menjelaskan. Ya, fakta sekarang misalnya tadi, dulu yang namanya perceraian ya inisiatif laki-laki begitu. Sekarang didominasi oleh perempuan. Maka ini ada butuh teori baru untuk menjelaskan fenomena itu. Ya. Kemudian kontroversi, ada pertentangan paham antara ahli yang perlu ditemukan solusinya. Ini kebenarannya ini antara ahli, hampir sama dengan continuous debate tadi. Kemudian teori testing, pengetes teori, ini biasanya kuantitatif. Kemudian penolakan, ya resistensi, ada penolakan atas suatu temuan, konsep teori yang dianggap cedera secara metodologis, ya menolak teori. Kalau menolak teori jangan hanya ditolak teorinya, tapi seharusnya harus dilakukan dengan riset begitu ya. Jadi harus dengan penelitian juga begitu untuk menolak itu, bukan hanya sekedar menolak. Kemudian neglected issues, ada sesuatu yang dilupakan oleh peneliti, isu-isu yang terabaikan, isu-isu yang tidak banyak diambil oleh para peneliti, sehingga perlu ada tulisan baru
atau juga ada tulisan lanjutan. Jadi ini beberapa hal yang penting yang saya kutip dari Irwan Abdullah Sekuler tentang mengapa sesuatu itu menarik ditulis. Termasuk di sini adalah mengapa sesuatu itu menarik untuk diteliti dalam penelitian skripsi dalam bidang hukum Islam. Nah, itu adalah apa namanya slide yang terakhir dari objek material penelitian ini. Nah, itu silakan nanti dibaca lagi, coba dipahami. Kemudian kalau ada yang perlu didiskusikan nanti bisa didiskusikan di Google Classroom, atau kalau ada 1-2 barangkali juga bisa ditanyakan di apa namanya lewat media Google Meet ini. Saya kira seperti itu untuk presentasi topik pada siang hari ini. Selanjutnya adalah kita coba untuk diskusikan, ya. Silakan kalau ada yang perlu didalami, ditanyakan. Silakan.